Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok kelompok 2. 2 kerja proyek akan mempresentasikan dengan apa yang telah kami kerjakan. Nama saya Farid Aryadi. Dan nama saya Muhammad Maulana. Selamat menyaksikan. Ini adalah proyek kita. Yang pertama ada Little Hoster dan yang kedua adalah Muslim. Ini tampilan utama dari Little Hoster itu sendiri. Pasti kalian bertanya-tanya kan apa itu Little Hoster. Nah, Little Hoster itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk menyewa tempat menampung data-data yang dari sebuah website, di mana kita ini tujuannya kepada UKM-UKM yang membutuhkan untuk sarana promosi bagi masyarakat. Tentunya dengan cara hosting ini diharapkan semua UKM juga dapat selain dari promosi itu sendiri dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana itu web hosting, dan kami juga nanti menyediakan suatu portal di mana semua UKM yang menyewa tempat di kami itu nanti akan diberikan suatu portal agar customer yang ingin mencari UKM tertentu dipermudah dengan portal tersebut. Seperti itu. Dan sekarang terdapat 5W1H. Yang pertama, untuk apa itu Little Hoster sendiri? Jadi Little Hoster itu adalah web hosting sebagai penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website. Lalu, di mana itu dilaksanakan? Tentu saja karena Little Hoster terdapat pada internet, jadi terdapat pada jaringan publik. Dan kapan Little Hoster digunakan? Little Hoster digunakan ketika pelaku UKM membutuhkan sarana promosi. Dan untuk siapa? Tentunya untuk pelaku UKM. Dan kenapa para UKM menggunakan Little Hoster? Karena UKM itu sendiri memperluas jangkauan UKM untuk melakukan promosi. Dan untuk bagaimana cara kerja di Little Hoster sendiri, nanti UKM itu dia sistemnya menyewa suatu tempat. Nah, ketika dia menyewa suatu tempat, kita sediakan file transfer agar si UKM itu dapat menyimpan halaman web yang mereka inginkan, mereka custom sendiri. Nah, beberapa halaman web itu terserah mereka, cuman kita menyediakan bagaimana domainnya, bagaimana aksesnya kepada si UKM itu sendiri. Nah, nanti ketika dia sudah daftar dan mendaftarkan dan mentransferkan datanya itu ke server kita sediakan suatu portal seperti yang setelah saya tadi sebutkan. Seperti itu. Kenapa sih kita memilih proyek Little Hoster? Tentunya kita mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama adalah strength. Terus keunggulan dari kekuatan dari proyek kita sendiri adalah pelanggan dapat mudah menyewa halaman web yang dikelola oleh admin. Tentunya admin di sini adalah dikelola oleh kelompok kami. Dan yang kedua adalah admin dapat dengan mudah untuk menambahkan halaman website yang diminta oleh pelanggan dengan aplikasi berbasis web. Karena tadi sudah tampilan si konsol atau kontrol panelnya, nah itu dia. Jadi kami dengan mudah untuk menambahkan halaman web tersebut, tinggal kita akses saja web interface-nya seperti itu. Tentunya dengan satu kekuatan ada juga kelemahan. Kelemahannya di antara lain harus mencari apa label domain yang belum digunakan. Dalam internet itu domain tidak boleh sama. Tentunya kalau misalkan kita ingin melakukan proses hosting dengan domain, kita harus mencari dulu domain yang belum terpakai, yang akan kita gunakan itu masih apakah ada atau tidak. Yang kedua adalah langsung pada kinerja server. Tentunya yang namanya suatu service, ketika penyediaannya itu kuat, tentunya service tersebut akan tahan lama atau bekerja dengan baik. Sama seperti Little Hoster ini, kita tergantung sendiri pada sistem yang kita gunakan. Kalau misalkan semakin banyak hoster yang mendaftarkan atau menyewa tempat di kami, berarti semakin besar juga resource yang harus kami gunakan. Kalau opportunity-nya itu sendiri, jadi kebutuhan pelanggan akan halaman web itu sangat tinggi. Mengapa? Karena kita tahu sendiri kalau internet itu pasti hubungannya dengan browsing halaman web. Berarti
akses akan halaman web itu sangat tinggi dan dapat digunakan untuk sarana yang target kita tadi UKM itu agar promosinya lebih efektif dan lebih luas. Yang kedua adalah halaman website menjadi salah satu kebutuhan. Kenapa menjadi salah satu kebutuhan? Karena halaman website itu bisa di custom, bisa kita edit sendiri mau seperti apa halaman web itu, dan masih banyak lagi sebetulnya yang dapat membuat pembaca atau customer itu terasa tertarik dengan produk yang kita atau yang UKM tawarkan. Triknya sendiri adalah pesaing yang sangat banyak tentunya. Hosting ini banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan atau komunitas yang lain karena ya tadi opportunity-nya itu sangat banyak. Lalu ini adalah TCP IP analisis. Dari yang terbawah dulu ya. Network layer yang dibutuhkan adalah wired, lalu internet layer, MAC address, dan NIC. Dan presentation layer, IP protocol, dan untuk aplikasinya, web browser, dan Vesta Control Panel. Nah, ini analisis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan sistem. Minimum tentunya kami sebutkan di sini adalah minimumnya yaitu 2 GB RAM, CPU Intel Core itu dengan speednya 2,8 GHz atau lebih, 50 GB SSD disk. Sistem operasi yang kami gunakan itu Ubuntu 14.04, dan untuk teknik itu untuk agar menjaga traffic secara baik berjalan. Dan yang kedua, kebutuhan user itu pasti komputer dan web browser untuk melakukan customisasi halaman web dan untuk mengakses halaman web yang telah mereka customisasi sendiri. Nah, ini adalah topologinya. Jadi dari server hosting dimasukkan ke router, lalu ke internet kan. Untuk proyek selanjutnya dari kelompok 2, yaitu ada eMuslim. eMuslim adalah sebuah LMS atau Learning Management System, yaitu aplikasi perangkat lunak mengenai pembelajaran agama Islam berbasis elektronik. Di sini ada 5 W1H. Yang pertama WAT, sebuah e-learning yang berisi materi pembelajaran agama Islam. Yang kedua ada WER, atau di mana eMuslim akan diterapkan di sekolah-sekolah Islam atau sekolah umum yang memang membutuhkan layanan ini. When atau kapan, setiap ada pembelajaran dari pembelajaran agama. Yang keempat ada WU, eMuslim ini ditujukan bagi siswa dan guru yang bersangkutan. Yang kelima ada why, siswa membutuhkan pembelajaran yang lebih efisien. Dan yang keenam ada how, bagaimana eMuslim dapat diakses oleh user yang telah terdaftar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama dari strength atau kekuatannya. Siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun mengenai dasar-dasar agama Islam dan penjelasan lainnya dengan menggunakan eMuslim. Lalu ada weakness atau kelemahannya, membutuhkan koneksi internet. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Jadi banyaknya kebutuhan akan pembelajaran blended yang menggabungkan antara pembelajaran di kelas dan pembelajaran di luar kelas. Dengan adanya LMS ini, menunjang siswa agar dapat belajar di luar kelas. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman dari cybercrime, yaitu peretas. Di sini ada TCP/IP analisis. Yang pertama ada aplikasi layar. Yang dibutuhkan itu web browser, lalu PHP-MyAdmin. Yang kedua ada transport layer, yang dibutuhkan IP atau router. Yang ketiga internet layer, yang dibutuhkan MAC address, NIC, dan AP. Yang keempat network layer, wired atau wireless. Untuk selanjutnya adalah waterfall analysis. Yang pertama kebutuhan sistem. Di sini kita membutuhkan media UTP atau STP, RJ45, NIC, koneksi internet dapat berupa dari modem atau ISP client, router, dan PC server dengan spesifikasi yang ditampilkan seperti berikut ini. Di sini ada flowchart. Alur flowchart itu pertama start, kemudian login. Jika memiliki akun, langsung masuk
menginputkan username dan password. Jika tidak, membuat akun, lalu kemudian menginputkan user dan password lagi. Selanjutnya, jika password dan usernya itu terdaftar, maka akan masuk ke dashboard. Jika tidak, memasukkan dan menginputkan username dan password lagi. Kemudian masuk ke course, lalu memasukkan kode course-nya tersebut. Jika tidak menemukan kode course tersebut, kita bisa bertanya ke guru, dan kemudian kita melihat banyaknya course, lalu di situ terdapat banyak pilihan untuk siswa. Setelah itu, jika kita disuruh mengumpulkan tugas, jika terlambat maka late, jika tidak telat mengumpulkannya, maka pengumpulannya itu online. Lalu kemudian kita logout dan finish. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.